Hello guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Kali ini gue bakal lanjutin ringkasan volume 4. Kalian bisa lihat part satunya lewat link yang ada di deskripsi. Langsung aja kita masuk ke cerita. Chapter 5, bertemu siapa di dunia ini. Keesokan hari setelah Ryo berhasil bertemu Miharu, dalam keadaan setengah sadar, Ryo menyadari ada sesuatu yang aneh. Dirinya meremas sesuatu yang lembut dan kenyal. Bahkan dirinya mendengar suara desahan wanita. Pada waktu itu Ryo benar-benar merasa takut, karena biasanya Ryo akan terbangun ketika ada orang mendekatinya. Ketika Ryo membuka selimutnya, ada seorang gadis cantik berambut pink di sana. Gadis tersebut memiliki kulit seputih salju dan tubuh yang begitu proporsional, dan sialnya gadis tersebut tidak mengenakan apa-apa. Gadis tersebut malah mulai memanjat dan juga merangkul Ryo sampai-sampai wajahnya dan wajah Ryo saling berhadapan. Selama beberapa saat, Ryo berharap hal tersebut hanyalah mimpi. Hingga akhirnya Ryo sadar hal tersebut nyata dan dirinya pun langsung berteriak seakan melihat hantu. Tidak lama Miharu pun datang dan seketika Miharu hanya tertegun dengan wajahnya yang perlahan-lahan memerah. Pada waktu itu Miharu sempat terlihat menangis tepat sebelum pergi dari kamar Ryo. Dalam keadaan panik, Ryo menanyai siapa sebenarnya gadis tersebut. Gadis itu pun berkata bahwa dirinya adalah roh yang memiliki kontrak dengan Haruto. Selain itu, gadis tersebut tidak memiliki nama dan bahkan tidak mengetahui mengapa dirinya memiliki kontrak dengan Ryo. Dan entah mengapa, gadis tersebut seakan tidak memiliki ekspresi dan nada suaranya terdengar agak sedih. Gadis tersebut mengetahui mengenai kedua nama yang digunakan Ryo. Namun dirinya berkata bahwa Haruto adalah Haruto. Gadis tersebut kembali berkata bahwa dirinya mengetahui semua hal tentang Haruto, baik Amakawa Haruto maupun Ryo. Ketika ditanya mengapa gadis tersebut bisa mengetahui semua itu, gadis tersebut hanya berkata karena dirinya sudah tahu dari sebelumnya. Karena dirinya mengetahui segala hal tentang Ryo dan Haruto, maka tidak heran bila dirinya tidak menggunakan bahasa Jepang. Gadis tersebut berkata bahwa dirinya memiliki ikatan dengan Ryo, sehingga gadis tersebut bisa mengetahui posisi Ryo. Setelah itu Ryo pun pergi menemui Miharu, Aki, dan Masato untuk menjelaskan mengenai keberadaan gadis tersebut. Setelah selesai, mereka berlima pun sarapan bersama. Pada saat sarapan, entah mengapa Ryo merasa bahwa Miharu dan gadis tersebut terlihat seperti saudara. Kemudian gadis tersebut meminta diberikan nama oleh Ryo, karena menurutnya sendiri, dirinya ada hanya demi Haruto. Sehingga gadis tersebut ingin diberi nama oleh Haruto. Proses pemberian namanya pun dimulai. Gadis tersebut tidak mempermasalahkan apapun nama yang diberikan dengan catatan nama tersebut adalah pilihan Haruto dan berasal dari sesuatu yang berharga dan dicintai oleh Haruto. Hal pertama yang terpikirkan oleh Ryo adalah Miharu, sehingga akhirnya gadis tersebut dinamai Aicia. Aicia sendiri memiliki arti musim semi yang hangat dan juga musim semi yang indah, yang mana nama tersebut memiliki makna yang sama dengan nama Miharu, yaitu musim semi yang indah. Namun ketika Miharu mempertanyakan arti nama Aicia, Ryo hanya menjawab musim semi yang hangat dan tidak menyebut arti yang sama dengan nama Miharu. Setelah berkenalan, Miharu pun mulai memanggil Aicia dengan panggilan Ai-chan, yang mana Ai sendiri bisa diartikan sebagai cinta. Chapter 6, berbelanja. Setelah sarapan, Ryo pun berbicara empat mata dengan Aicia. Pada percakapan tersebut diketahui bahwa Aicia memiliki kemampuan yang sama dengan Ryo. Aicia juga berkata bahwa dirinya akan terus melindungi dan berdiri di samping Ryo. Mendengar hal tersebut, Ryo meminta Aicia untuk terus melindungi Miharu ketika dirinya tidak ada. Sebelum pergi berbelanja, Ryo melakukan duel dengan Aicia. Pada duel tersebut diketahui bahwa Aicia menggunakan gerakan yang sama dengan Ryo, sehingga tidak diragukan lagi bahwa Aicia memang memiliki pengetahuan dan kemampuan Ryo dan juga Haruto. Setelah duel, Ryo, Miharu, dan Aicia pun pergi menuju Amande. Seakan mengetahui keadaan, Aicia pergi meninggalkan Ryo dan Miharu berdua agar Ryo dapat menggendong Miharu selama perjalanan. Dan seperti biasa, Ryo pun menggendong Miharu dengan gaya khas pengantin. Selama perjalanan, Miharu terus mengagumi pemandangan dari langit. Seakan-akan dirinya tidak mengingat dengan apa yang terjadi kemarin. Sebelum masuk Amande, Ryo meminta Miharu untuk mengenakan artefak pengubah warna rambut. Karena bagaimanapun juga, rambut hitam akan menarik perhatian orang lain. Selama di Amande, berkat saran Aicia,
Miharu dan Aisyah masing-masing menggenggam kedua tangan Ryo agar tidak tersesat. Ryo pun mengantarkan Aisyah dan Miharu ke Rika Guild untuk memberi kebutuhan sehari-hari mereka. Ryo sendiri pergi mencari informasi di sekitar kota Amande. Terdapat rumor bahwa hero atau pahlawan telah datang ketika pilar cahaya muncul dari langit. Kemudian diketahui bahwa kerajaan Beltram baru saja bertempur melawan kekaisaran Peroxia. Dan yang terakhir adalah terdapat kabar mengenai banyaknya petualang yang hilang dalam misi ketika melewati jalur barat yang merupakan jalur menuju kerajaan Beltram. Merasa cukup, Ryo pun sekali lagi pergi ke Rika Guild untuk menjemput Miharu dan Aisyah. Namun waktu itu Miharu masih berbelanja, dan ketika Ryo mendatanginya, ternyata Miharu sedang berada di toko pakaian dalam. Merasa malu, Ryo pun pergi dari sana dan memutuskan untuk menulis surat kepada Celia. Setelah selesai, mereka pun berbelanja baju untuk Masato. Namun bukannya fokus mencari baju Masato, Miharu malah sibuk mencari pakaian yang cocok untuk Ryo. Singkat cerita, mereka bertiga pun pulang dan Ryo menjelaskan mengenai informasi yang didapatkannya. Ryo menjelaskan mengenai kemungkinan Takahisa dan Satsuki berada di dunia ini dan menjadi hero. Namun Ryo memerlukan informasi lain, sehingga Miharu, Aki, dan Masato harus sabar. Selain itu, Ryo juga berkata bahwa mereka bertiga harus mulai belajar bahasa dunia astral mulai besok. Setelah diskusi selesai dan mereka semua menuju kamar masing-masing, Miharu dan Ryo terkejut ketika Aisyah menuju kamar Ryo. Waktu itu Aisyah hanya berkata bahwa dirinya akan tidur bersama Ryo dengan wajah polosnya. Miharu berusaha keras menjelaskan mengapa Aisyah tidak boleh tidur bersama Ryo di satu kamar. Namun Aisyah tidak mengerti dan malah mengajak Miharu untuk ikut tidur bersama Ryo. Seketika wajah Miharu memerah dan berkata bahwa dirinya sudah memiliki orang yang dicintainya. Mendengar hal tersebut, Ryo langsung shock ketika mengetahui bahwa Miharu mencintai seseorang. Setelahnya Aisyah menjelaskan bahwa dirinya bisa mengisi ulang Odo lebih cepat apabila dirinya semakin dekat dengan Ryo. Dan setelah beberapa penjelasan mengenai Aisyah yang bisa berubah ke dalam bentuk astral, maka diputuskan bahwa Aisyah akan tidur bersama Ryo dalam bentuk astralnya. Cerita selingan, pemanggilan hero, kemunculan Sakata Hiroaki. Namanya adalah Sakata Hiroaki. Dirinya merupakan seorang hikikomori berusia 19 tahun. Selama di SMA, Hiroaki adalah anak yang pandai. Sayangnya, Hiroaki gagal dalam ujian masuk universitas dan mulai menghabiskan hari-harinya di rumah sebagai hikikomori. Pada suatu hari ketika Hiroaki sedang memainkan tabletnya sembari berbaring di kasur, tiba-tiba Hiroaki merasakan sensasi jatuh dan menyadari bahwa dirinya sudah tidak berada di rumah. Dalam kepanikannya, Hiroaki didatangi oleh seorang gadis cantik yang memiliki rambut berwarna lavender. Gadis cantik tersebut dengan gugup memperkenalkan dirinya sebagai Flora Beltram dan bertanya apakah Hiroaki adalah hero yang dipanggil. Flora pun menjelaskan bahwa batu suci yang dibawanya telah mengeluarkan 6 pilar cahaya. Mendengar hal tersebut, Hiroaki merasa cukup senang mengingat hal ini sering terjadi di novel-novel yang pernah dibacanya. Kemudian Hiroaki berkumpul bersama Flora, Duke Hujunot, dan George Rodan yang merupakan pemimpin wilayah Rodania, di mana tempat mereka berada sekarang. Ditambah dengan Stewart, Alphonse, dan juga Rowana. Ketika diskusi dimulai, Hiroaki sempat kesal ketika mendengar dirinya tidak bisa kembali ke bumi. Duke Hujunot pun menjelaskan situasi mereka kepada Hiroaki. Hingga akhirnya Hiroaki pun diminta bekerja sama dengan mereka. Chapter 7. Bersiap untuk pindah. 1,5 bulan pun berlalu. Selama itu, Miharu, Aki, dan Masato terus-menerus mempelajari bahasa astral setiap harinya. Dan hasilnya, kini mereka cukup handal menggunakan bahasa astral. Merasa cukup mengenai masalah bahasa, Ryo berbicara dengan Miharu mengenai rencananya untuk pindah. Ryo berencana memindahkan rumah batunya ke dekat Amande, dan Ryo sendiri akan pergi ke desa Raspirit selama kurang lebih 2 minggu. Dan selama 2 minggu tersebut, Aisyah diminta untuk menjaga mereka bertiga. Ketika Ryo akan pergi, Aisyah berkata bahwa dirinya akan membentuk ikatan sementara dengan Miharu agar dirinya bisa mengisi ulang Odo. Begitu semua mengucapkan selamat jalan, Ryo pun menggunakan Spirit Stone teleportasi dan langsung berpindah ke hutan roh. Dan seperti biasa, Ryo disambut oleh Latifah dan trio Spirit. Setelah sambutan tersebut, Ryo bertemu dengan para tetua dan bercerita mengenai kebangkitan roh kontraknya.
Namun, karena masalah tersebut lebih baik diserahkan pada Dryas, maka Ryo diminta untuk membawa Aisa pada kedatangan selanjutnya. Setelahnya, Ryo pun membicarakan mengenai kemunculan para hero. Pada pembicaraan tersebut, Ursula mengatakan beberapa hal mengenai 6 dewa yang bijak dan perang suci. Mulai dari prajurit Red Spirit dan para roh tingkat tinggi yang tidak pernah kembali dari perang suci, hingga keberadaan dewa ketujuh yang pernah meminta bantuan kepada Red Spirit. Setelahnya, Ryo pun menjelaskan mengenai keberadaan Miharu, Aki, dan Masato. Ryo meminta izin untuk membawa mereka bertiga dan juga Aisha ke hutan roh. Dan para tetua pun setuju asalkan mereka membuat kontrak untuk menjaga kerahasiaan hutan roh. Setelah selesai berdiskusi dengan para tetua, Ryo pun menjelaskan semua hal tersebut kepada Latifah. Ryo mengatakan bahwa 2 dari 3 orang tersebut adalah teman masa kecil yang dicintainya dan juga mantan adik perempuannya. Dan karena alasan tersebut, Ryo meminta Latifah untuk menyembunyikan masa lalunya dan masa lalu Latifah sendiri. Namun di suatu tempat di pinggiran Amande, Grace sedang dikelilingi oleh sekumpulan makhluk berbentuk manusia, yang mana 8 diantaranya memiliki kulit berwarna pucat dan 4 lainnya memiliki warna hitam. Setelahnya, Grace memerintahkan mereka untuk menangkap orang yang memiliki banyak sihir. Chapter 8. Operasi dalam bayangan. Sudah sekitar 2 minggu Ryo pergi, dan kini Miharu dan yang lainnya hidup dengan damai. Waktu itu Miharu sedang mengobrol dengan Aki, dan menurut Aki, selama beberapa hari ini, Miharu selalu mempertanyakan kapan Haruto pulang. Aki bertanya apakah Miharu ingin segera pulang ke bumi, dan Miharu hanya berkata dirinya ingin pulang, namun tidak perlu terburu-buru. Aki pun kembali bertanya mengenai apa yang dipikirkan Miharu tentang Haruto. Aki bertanya demikian karena dirinya tahu Miharu tidak suka dekat dengan laki-laki. Namun, kini Miharu terlihat sangat dekat dengan Haruto. Miharu pun menjawab karena Haruto sangat bisa diandalkan dan juga baik. Selain itu, Miharu juga merasa bahwa Haruto di dunia ini mengingatkannya dengan Haruto pada di Jepang. Tepat setelah Miharu menyelesaikan perkataannya, seketika Aki pun marah dan mulai memarahi Miharu karena menyebut nama Haruto yang ada di Jepang. Setelahnya, Aki pun pergi keluar rumah dengan perasaan menyesal. Tidak lama muncul 2 makhluk berwarna abu di dekat rumah batu. Tidak lama Aisha pun muncul dan meminta Miharu dan Aki masuk untuk ke rumah. Ketika Aisha sedang bertarung melawan kedua makhluk berwarna abu tersebut, tiba-tiba ada 1 makhluk berwarna hitam yang berlari ke arah Miharu dan juga Aki. Melihat makhluk tersebut mendekati mereka, Miharu langsung memeluk Aki untuk melindunginya. Namun untungnya Ryo berhasil pulang pada waktu yang tepat. Waktu itu Ryo langsung melawan makhluk berkulit hitam dan Aisha melawan makhluk yang berkulit pucat. Anehnya ketika Ryo berhasil memojokkan makhluk tersebut seakan-akan berkata, "Tolong bunuhlah aku." Diketahui bahwa makhluk berwarna hitam lebih kuat dibanding yang berwarna abu. Selain itu, makhluk tersebut memiliki ketahanan dan kecepatan yang luar biasa, sampai-sampai Ryo membutuhkan beberapa waktu untuk mengalahkannya. Setelah pertarungannya tersebut selesai, Ryo, Aki, dan Miharu sempat saling meminta maaf. Dan setelahnya Ryo mulai membahas rencana untuk pindah ke desa Red Spirit. Lalu Ryo pun menjelaskan mengenai Red Spirit dan juga desanya kepada Aki, Miharu, dan juga Masato. Ketika tiba waktunya pindah, Ryo menggunakan Spirit Stone teleportasi dan mereka pun secara instan berpindah ke hutan roh. Ketika berada di sana, dengan cepat Latifah memeluk dan mengucapkan selamat datang kepada Ryo di hadapan Miharu dan yang lainnya. Di tempat lain, Grace yang berada di wilayah barat Amande kini dikelilingi oleh monster dan petualang yang pingsan. Grace menyadari bahwa salah satu kelompok dari monsternya tidak kembali. Karena curiga aksinya sudah diketahui, Grace memutuskan untuk berhenti memburu petualang untuk sementara. Beberapa saat kemudian, Grace teringat satu hal yang cukup penting. Dirinya telah diundang dalam pernikahan Charles Arbor, yang mana apabila tidak salah, calon istrinya adalah Celia Clare. Penutupan. Kepadamu, orang yang paling berharga bagiku. Suatu hari sekitar 2 bulan setelah Ryo dan yang lainnya datang ke desa Red Spirit, terdapat seorang gadis sedang berada di taman kastil kerajaan Beltram. Gadis tersebut adalah Celia Clare yang kini sedang menatap sebuah surat dengan ekspresi yang sangat sedih.
Surat tersebut adalah surat yang dikirimkan oleh Rio setelah sekian lama tidak pernah mengirimkannya surat. Di tengah kesedihannya, datanglah seorang pria yang ternyata adalah Charles Arbor. Charles datang dan berkata beberapa hal mengenai waktu pernikahan mereka yang sudah dekat dengan kata-kata yang sangat romantis. Setelah Charles pergi, Celia yang sangat merindukan Rio langsung memeluk surat Rio di dadanya dan mengucap nama Rio tepat sebelum air matanya terjatuh. Terima kasih semuanya yang terus mendukung channel Isekai ini hingga dapat terus berkembang. Kami izin pamit dulu dan semoga jika di lain kesempatan ketika kita semua bertemu lagi, gue udah berhasil matain kedua tangan dan kaki si brengsek Charles Arbor biar hidupnya sengsara seumur hidup. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.